Hari ini saya akan mengajak teman-teman melakukan perjalanan ke Bandung dengan uji coba kereta cepat Indonesia-China yang merupakan kereta cepat yang dibangun oleh konsorsium antara BUMN China dengan Indonesia dengan teknologi adalah teknologi China yang diharapkan di masa depan akan ditransfer knowledge keilmuan dan teknologinya kepada BUMN Indonesia untuk selanjutnya dilakukan pengembangan atau perpanjangan jalur kereta cepat Indonesia antara Jakarta mungkin dengan Surabaya. Nah, ini kami memasuki ruang tunggu dan selanjutnya memasuki kereta cepat Indonesia China KCIC atau WUS. Dan pertama kami naik ke lantai 2 untuk melakukan boarding lah istilahnya di istilah penerbangan, dengan ada yang menggunakan eskalator, ada juga yang menggunakan tangga. Ini cukup tinggi, sangat steep banget, sangat tajam, dan kayaknya banyak vlogger deh yang bergabung bersama kami. Nah, tapi untuk mendukung channel ini, teman-teman mohon bantuannya untuk subscribe, like, and share ya. Setelah kita sampai di tempat duduk masing-masing, kali ini kami naik bagian ekonomi kelas dan pastinya kereta mulai melaju, dan kereta cepat ini juga melaju tidak langsung ke kecepatan 300 km per jam, tapi masih di sekitar 50 km per jam. Jadi sampai nanti di ujung stasiun itu tidak lebih dari 70 km per jam. Ini yang membuat perjalanan memang di awal-awal tidak terasa. Jadi sama seperti perasaan kita mau take off pesawat tuh, tidak langsung cepat banget, tetapi kita rasain ada kenaikan secara simultan kecepatan kereta. Nah, ini kita mulai dengan kecepatan, kalau nggak salah ini udah mulai masuk ke kecepatan di 120. Nah, ini kita mulai keluar dari Halim Perdana Kusuma. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ini adalah daerah hutan yang memang miliknya TNI Angkatan Udara. Dari Halim Perdana Kusuma, kalau teman-teman nanti lihat ada rumah di sebelah kanan, kurang lebih 5-7 menit kita udah sampai di Bekasi. Nah, kalau di sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat tuh ada LRT, ada jalan tol, ada beberapa perumahan sih sebenarnya. Dan ini kita sudah sampai, kurang lebih kita sampai mulai memasuki area perbatasan Jakarta dan Bekasi. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sana ya, di situ ada masih ada rumput-rumput hijau dan masih ya enak untuk dijalanin. Kebetulan nih penumpang yang di depan saya ini sepertinya juga adalah penumpang undangan, jadi memang masih agak sedikit kurang concern terhadap penumpang di belakang, agak sedikit memberikan gerakan-gerakan yang tidak membuat nyaman. Nah, ini adalah pertama kita masuk ke terowongan. Nah, kalau teman-teman lihat nih langsung gelap, yang ada adalah pantulan daripada kaca kereta api. Nah, ini yang membuat menarik sebenarnya. Nah, ini yang membuat menarik sebenarnya antara kereta api cepat dibandingkan dengan kereta api biasa yang saat ini melayani Jakarta Bandung dengan Argo Parahyangan. Kalau di kereta cepat ini, ketika melewati terowongan itu sama sekali tidak ada suara gerusuk gitu yang kotak-kotak atau bunyi yang sangat kadang-kadang mengganggu tidur. Tapi kalau di sini tidak ada situasi di mana kita harus mendengar suatu bunyi yang agak-agak keras yang bisa mengganggu kita. Cuma memang kalau membandingkan kereta api cepat dengan
kereta biasa, ini juga menjadi tidak apple to apple. Kenapa? Karena kami melihat kereta api cepat ini, namanya kereta api cepat, kita tidak akan perlu lagi kayak menyiapkan makanan, karena memang sangat singkat antara perjalanannya nanti dengan antara Jakarta dengan Bandung. Nah, ini kita setelah melewati terowongan pertama ini, kita udah naik ke kecepatan 270 sampai 280 km per jam. Nah, kami melihat memang kecepatan ini, bahkan menurut kami sebenarnya kalau dinaikkan pun ke kecepatan 300 sampai 400, kalau dengan teknologi ini kayaknya tidak terlalu mengganggu. Cuma kalau melihat kita dengan model pemukiman Indonesia, nah ini kan sangat padat di sebelah kiri kanannya jalur ini, makanya ini ada pembatas, sehingga kayak kalau kecepatan kereta api melaju di 300 km per jam, ini gedung-gedung tidak malah memberikan kayak semacam drag gitu, yang membuat kecepatan kereta itu bisa berbahaya apabila ada benda kecil yang langsung menghantam dari depan, karena ini kan sama dengan kecepatan sebuah pesawat. Nah, ini kita sudah sampai di Bekasi alias Planet Bekasi, teman-teman, dan kecepatan sudah masuk ke 318 km. Nah, di kecepatan 318 km ini sepertinya sudah berhenti, tidak akan dinaikin lagi. Kami tidak melihat lagi di boarding yang ada di atas pintu gerbong menunjukkan ada kecepatan lagi di atas 300 km per jam. Nah, demikian teman-teman, selamat menikmati view dari perjalanan sampai Tegaluar, perjalanan kereta api cepat Indonesia China atau namanya kereta cepat Wush. Dan memang kita hanya sampai dalam waktu 35 sampai 45 menit. Ini tanpa speed ya teman-teman, videonya tidak saya percepat, tapi ini normal. Jadi teman-teman bisa merasakan bagaimana kereta cepat ini bisa berjalan. Dan teman-teman bisa lihat nih, tidak ada goyang sama sekali antara kereta api dengan posisi yang ada di kiri kanan. Tidak ada kayak semacam benda-benda apa gitu, tidak ada yang bunyi kelatak-kelatak gitu. Yang ada cuma orang-orang bercerita, ngobrol dan sebagainya. Nah, silakan teman-teman view sampai nanti kita sampai di Bandung. Ini kita sudah mau melewati Bekasi dan mau keluar dari Bekasi. Bekasi berarti kan? Tapi ini nanti nggak berhenti di Bekasi kan? Harus pakai handphone ini, speed ya. Itu ya, depan itu ya.
Mana mau tutup mata investor melihat bagus begini, bentar-bentar bikin hotel dari villa di Zozoy, mana mau. Bisa tutup matanya melihat gini. Cakep-cakep. Iya makanya. Estetik enggak?
Sampai aku mulai ya. Pemberitahuan aja. Pak, sebenarnya landscape tanahnya ini bagus banget ya untuk perumahan mewah ya. Ini kok jadi kelihatannya jadi kumuh jadinya begini kan? Kabupaten Bandung Barat. Kita keluar dulu berarti, Wi? Enggak, ntar kita tinggal luar. Oh, Tegaluar keluar lagi, baru masuk lagi gitu. Iya, gitu. Ya Allah, lebay banget gitu ya. Bisa foto-foto dulu kan, baru ya masuk lagi. Bukannya berapa menit jadi itu, Wi? Itu bagian tanda gitu. Ada yang dari Bandung, Tegaluar. For those of you who will enter Dreamland, Padalarang Station, please prepare yourself. Check your belongings. Don't leave anything behind on the train. Thank you for using our services. Maksudnya kalau nonton Stasiun dekat kantor Maya kan? Maya kok 25 menit doang. kita mau makan di situ. 30 mah. Emang daripada kereta api ini dibikinnya 4 jam, lama kali. Aku kan bagus, 2 jam setengah. Bisa. Berangkatnya, biasanya aku besok hari Sabtu sore aku berangkat. Yang akhir ada. Anakku tuh jurusan apa di Bandung? Matematika. Wih, enak banget dia nanti bisa lari ke ekonomi, bisa gimana? Dia matematikanya bisnis di sana. Apa? Asuransi itu apa? Aktuaria. Dari ini progres ke ini jadi ke Jepang. Ke Jepang kan kekurangan penduduk, kekurangan sains, padahal mereka yang pertanian ekonomi. Oke, kita sampai di Bandung. Sebenarnya inilah stasiun pertama yang menjadi tempat perhentian dari kota Bandung, karena stasiun Tegaluar adalah stasiun terakhir mungkin, bukan yang mungkin, tapi stasiun terakhir untuk saat ini yang menjadi target daripada kereta cepat Indonesia China. Dan kita di sini hanya berhenti hanya sebentar. Jadi kita hanya berhenti di Padalarang ini hanya sekitar 3 menit. Jadi kalau seperti kayak di Jepang mungkin ya, kereta cepat itu memang 5 menit atau 3 menit, 3 sampai 5 menit itu tempat berhenti. Kemudian keluar masuk penumpang. Nah, dari Padalarang sampai Tegaluar, kecepatan kereta cepat itu tidak ada, kami lihat baik ketika berangkat ini maupun pulang nanti itu di atas 200 km per jam. Ini sangat agak lambat dibanding tadi antara kecepatan kereta api ketika memasuki Bekasi sampai dengan Padalarang. Jadi teman-teman di sini akan melihat view kota Bandung, khususnya perumahan kiri kanan yang mungkin dan sawah juga yang indah. Cuma perumahan memang menjadi kelihatan sangat kumuh ternyata kalau dilihat daripada pemandangan dari atas kereta cepat Indonesia China. Ini yang membuat agak sedikit kurang
sedikit mengganggu lah ya view daripada kereta cepat Indonesia China ini. Oh iya betul tinggal di rumah. Loh, dia prakteknya di mana? Kalau ITS kan masuk akal ITS. Ini belajar supaya ukuran dulu. Semarang mungkin tadi mas. mana nih? Hilang putar lagi tuh, hilang putar lagi tuh. Banyak tebingnya nih. Di box 1 ada 4 fairway. Ada 4 fairway. Ini udah berapa? Ini Cakep, wih, cakep banget. Masukin ini jadi tempat sampah. Ya udah hilang selesai. Saya udah setengah hari. Bagus mau jalan sih, dan Bong paling depan biar nyampe duluan. Iya, aman kalau di hari ini betul. Tol dah. Kirain 14 kemarin pagi dari Karawang. Kita semua diprek sama Pak Koko ya. Baru siap-siap. Oh, betul udah mau nyampe. Iya, makasih Bapak udah jadi 30 kan semua. Ini tuh ya seberang-seberangan dari Gabriela. Bilang buat beata non. Itu guru olahraga. Bandung. Bandung lautan api. Itu mah, baru berarti udah ketahuan umurnya. Udah pernah nonton videonya. Maksudnya kita bisa turun lagi, ntar naik siang. Kagus, ya. Tegaluar tuh lewat dari pas tuh ya? Lewat. Oh, lewat ya? Arah ke ini, Dekat-dekat Cileunyi malah, Pak. Oh, Cileunyi? Sebelum Ini Cileunyi. kalau mau main golf sebenarnya lebih enak jadi nama. Ya, sebelum Cileunyi ya. Jadi kalau mau ya, Jadi nama. kalau golfnya siang bisa naik sini.
biasanya 2 kali. Misalnya pagi, Sabtu pagi main, sore kan, sampai sore. Minggunya kan main lagi tuh. Terus pulangnya kan itu tuh kadang jam 2 gitu. Dan kadang udah sana jam 2. Satu bener dari lapangan golf ke situ itu waktu capek 2 jam. Oh, pas ada mobil aku di Iya. Iya, iya, iya. 12 udah. Oh iya. Kedua kali. Pas kondisi. Menjadi 30. Main-main aja sih. Hah? Kecil banget. Sambil ngegrup pula. Awa dipanggil nama Awa. Makanya langsung dipanggil kan ketahuan kalau Iya. Doi kan juga diem-diem ya. oh ketahuan gitu. Oh ketahuan gitu. Oh, dipanggil gitu kan. Itu di mobil. Di mobil. Di mobil. Gue makannya sopan. Jauh banget loh kalau mobil lo. Kencang apapun mobil jauh banget. Nggak ganggu gitu dia konten.
Nah, sekarang kita udah sampai nih di stasiun Tegaluar. Saya nggak tahu kondisi di luar sana ketika kita keluar dari stasiun Tegaluar itu kita menuju kemana, jalan mana. Saya juga masih bingung itu jalannya di mana, karena sampai di sini kami hanya keluar kurang lebih 10 menit, dan ini ketika kita sampai kita melihat ke kiri kanan kok masih hanya maksudnya tidak ada jalan lintas besar gitu, yang ada hanyalah kantor, ini space office, dan apa di sini ada station, power office, station office, dan beberapa fasilitas. Tetapi kalau kita lihat ke sebelah kanan, ke belakang sana, ke depan sana, itu jalan besarnya yang menampung itu keluar nanti distribusinya penumpang ke kota-kota di Bandung. Itu yang saya belum yakin nih ini akan arahnya kemana. Oke, demikian teman-teman semua, thank you.